Halo guys, nama gue Vincent, ingin membahas mengenai perdagangan internasional. Sebelum itu kita mesti mengerti dulu apa itu prinsip dasar dari pasar atau perdagangan, gitu kan? Jadi tuh kita mesti mengerti pasar itu ada dua, mikro dan makro, gitu. Nah, dapat lihat di sini gue udah coret-coretin mekanisme mekanisme dari pasar mikro itu adalah transaksi kalian setiap hari-hari, seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, ada penawaran dan permintaan, ya kan? Mana harga akan naik terus dan permintaan akan naik terus, gitu kan? Tapi kapan ini tuh berhenti? Atau kapan dia menjadi, kayak contoh air aqua atau air-air luar sana tuh kita tahu harga pas stabilnya itu 5.000 gitu. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Karena ada yang namanya equilibrium atau yang bisa dibilang namanya keseimbangan ekonomi. Di situ saat dimana titik ini bertemu, area ini bertemu atau penawaran dan permintaan itu nge-cross gitu. Maka untuk kayak contoh di sini saya menaruh harga 20 untuk dia mengurangi atau turun dari harga 20 atau naik dari harga 20 ini tuh susah gitu. Bahkan bisa dibilang tidak mungkin lagi. Kecuali terjadi inflasi itu sendiri. Gue nggak akan jelasin inflasi, gue akan jelasin pasar. Nah, ini tuh adalah mengenai mikro, ya kan? Itu hanya satu barang atau beberapa barang. Tapi bagaimana kalau seandainya itu terjadi di Indonesia, di dunia gitu, yang lebih besar lagi. Istilah kita masuk ke dalam makro. Nah, makro ini sendiri tuh seperti contoh dalam Indonesia. Indonesia itu banyak produk-produk seperti botol air, seperti jam tangan, seperti mobil gitu kan, mobil gitu. Banyak juga seperti pokoknya banyak lah. Jadi, ya kan, banyak produk sehingga bisa dibilang makro ini tuh merupakan wadah atau tempat di mana terjadinya pasar-pasar mikro itu gitu. Maka tentu pasti berbeda. Kalau seandainya harga botol di sini dengan harga botol di Kanada contohnya, saya ambil contoh Kanada, pasti beda gitu. Entah karena penduduknya, entah karena letak geografisnya, entah karena agensi yang berbeda, perusahaan yang berbeda, meskipun perusahaannya sama tapi biaya sewa dan biaya lain-lainnya berbeda, mata uangnya juga berbeda. Demikian perbedaan negara, perbedaan makro, maka perbedaan juga eh harganya gitu. Maka bisa dibilang inilah yang namanya perdagangan internasional. Nah, sebelum gue masuk ke dalam perdagangan internasional itu, secara definisi, perdagangan internasional itu merupakan suatu transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan dua orang atau lebih yang melewati batas negara tertentu. Gitu. Perlu di bold atau perlu ditandai kata kunci itu batas negara. Gitu. Maka sekarang kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui perdagangan internasional sendiri itu, kita mesti mengerti dulu sejarahnya gitu kan. Nah, gue nggak akan ngebacot atau lama-lama gitu ya. Langsung aja to the point. Dulu tuh kita sudah tahu ya perang dunia kedua, di mana terjadinya pada saat itu kita sudah tahu ekonomi itu kacau gitu kan. Ada ketidakseimbangan terjadi di antara pembeli dan penjual gitu. Di mana kalau saat itu senjata kalau nggak salah. Itu tuh dia tidak puas akan hasil dari tawar-menawarnya sehingga terjadinya sebuah perang itu gitu kan. Maka terciptalah pada tahun 1950 bisa dibilang sebagai teori Keynesian. Nah, Keynesian ini tuh merupakan orang yang pada tahun 1950 ini tuh di mana bisa dibilang startnya era modern itu terjadi. Dialah yang menciptakan keseimbangan ekonomi itu dengan cara membuat pihak ketiga, yaitu pemerintah, ya kan. Bisa lihat di sini kita adalah yang ini, contoh ini negara Indonesia dan di sini adalah negara atau suatu barang atau produk atau jasa yang ingin kita beli, gitu kan. Pada saat zaman di sebelum 1950 itu terjadinya ketidakseimbangan, terjadinya kayak harga itu timpang sebelah, kayak lebih banyak di sini lebih diuntungkan atau di sini lebih tidak diuntungkan. Tapi karena adanya teori baru ini atau penemuan baru ini sehingga pemerintah inilah yang menyeimbangkan ini, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sudah belajar, kita sudah mengerti kan sejarahnya. Sekarang kita akan masuk ke teorinya, gitu kan. Kita mesti mengetahui, oh terus bagaimana dong Indonesia tuh
bagaimana caranya dia bertransaksi agar dia seimbang, agar dia tidak dirugikan seperti teori Keynesian ini, gitu kan. Sekarang kita masuk ke teorinya. Nah, teori perdagangan internasional sendiri ini tuh sudah diterapkan oleh Indonesia dari tahun 1970-an, gitu kan. Sejak dia sudah mulai merdeka dan ekonomi sudah mulai stabil setelah pengangguran yang di 1963 itu, gitu. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa kalau gue bilang itu teorinya tuh merupakan keunggulan mutlak. Nah, dasarnya ini tuh keunggulan mutlak ini, gitu. Contoh ya, gue langsung aja kasih contoh biar nggak pusing. Di harga satu negara, contoh Indonesia, kopi itu 10.000. Tapi di Kanada itu kopi 12.000. Maka di pasar kopi ini, Indonesia lebih unggul. Karena untuk memproduksi sebuah kopi, itu lebih murah sehingga dia bisa menjual ke negara lain dengan harga yang sama 12.000, tapi dia sudah mengambil keuntungan 2.000. Sehingga dia lebih unggul daripada negara lain di pasar itu, gitu. Itu yang namanya keunggulan mutlak. Dan selanjutnya itu adalah namanya keunggulan komparatif. Komparatif ya benar, komparatif. Nah, pasti seperti yang gue udah jelasin tadi, ada yang namanya ekonomi makro gitu kan. Tidak mungkin suatu negara itu hanya memegang satu produk atau satu jasa. Pasti dia mempunyai ribuan jasa gitu. Tergantung dari letak geografisnya dan perusahaannya. Nah, maka keunggulan komparatif inilah yang dilakukan oleh Indonesia sekarang gitu. Contohnya, gue ambil aja langsung contoh di kehidupan nyata. Di luar sana tuh mobil Tesla ya kan, mobil Tesla itu sangat unggul di luar negeri, tapi di Indonesia bahkan kendaraan mobil pun bisa dibilang tidak unggul gitu. Sehingga di pasar itu Indonesia kalah. Di pasar itu Amerika lebih unggul gitu kan bisa dibilang. Maka apa yang bisa mengkomparatif itu atau menyeimbangkan ketidakstabilan itu adalah dengan menjual atau mengimpor barang yang bisa dibilang murah di Indonesia. Contohnya, nih seperti di sini. Oke? Inilah sebenarnya kunci dari strategi ekspor impor di Indonesia gitu. Maka contoh di sini, barang kopi, ya kan? Barang kopi di Indonesia tuh karena sumber daya alam yang kaya, gitu kan. Kopinya tuh banyak, ya kan? Tanahnya subur. Sehingga atau kopi yang murah ini tuh diekspor keluar dan mobil yang susah didapat dan mahal di Indonesia itu diimpor ke dalam. Gitu. Dengan demikian, di sini tuh terjadilah kestabilan ekonomi itu sendiri. Gitu. Karena dengan dia kan seperti tadi, kalau mobil itu kan yang kita tahu mobil itu merupakan kebutuhan yang bisa dibilang bukan pokok. Dia itu hanya kebutuhan yang satu keluarga hanya punya satu. Tapi kopi itu setiap hari. Tapi dengan perbedaan harga yang kayak bisa dibilang, oh bang, kan mobil itu ratusan juta, kopi itu hanya 20.000. Tapi dengan eh, berbeda kebutuhannya, itu dapat menutupi ketidakstabilan itu, gitu. Ngerti nggak? Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi eh mungkin itu aja dulu untuk mengenai prinsip ekonomi atau perdagangan atau strategi ekspor impor yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.